Halo warga sipil sekalian, perkenalkan nama gue Ferry Irwandi dan kali ini gue akan membicarakan soal binary option yang kayak kalian minta selama ini. Ya, demam opsi biner melanda para trader pemula yang mudah dirayu iming-iming imbal hasil besar dengan mudah high risk high reward. Bagaimana memahami Dokter risiko Danardi di bahkan opsi juga biner ke ini? Mas Maru. Sekarang saya tertariknya tidak tahu Mas Yanuar. Siapa sih yang mengendalikan candle sehingga kalau ia taruh uang di situ? Ya, belakangan berapa minggu ini dunia internet Indonesia sedang dihebohkan dengan kasus binary option dan lain sebagainya. Orang-orang ngomong soal afiliator, orang-orang ngomong soal mekanismenya, orang-orang ngomong soal pengertiannya. Beberapa orang bilang binary option itu judi, yang mana itu gue setuju dan itu gue omongin dari beberapa tahun terakhir dan konsisten buat ngomong itu. Mungkin penonton gue yang lama atau orang yang nge-subscribe channel ini dari awal udah paham kalau di antara banyak content creator mungkin gue salah satu yang paling vokal dan kritis ketika bicara soal finansial dan investasi. Ya, gue pakai default yang skeptis terus kan. Kenapa gue melakukan itu? Karena gue ngerasa di Indonesia semua produk edukasi finansial kebanyakan bicara soal potensi, cuan, kesuksesan, motivasi, keberhasilan, dan hal-hal manis yang lain. Jarang ada yang bicara soal resiko, cara mengidentifikasinya, sampai cara menghadapinya. Jarang juga yang membicarakan soal sisi gelapnya dan dampak buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Dan sementara kita tahu selama ini beberapa tahun terakhir yang namanya scam, penipuan, sampai investasi bodong semakin marak terjadi di masyarakat. Nah, di sini gue ngerasa penonton Indonesia atau viewer Indonesia berhak atas edukasi finansial yang berimbang. Artinya mereka nggak cuma terpapar soal potensinya, mereka juga harus tahu resikonya. Mereka nggak cuma mendapatkan insight soal peluangnya, mereka juga harus tahu sisi gelapnya dan lain sebagainya. Itulah kenapa gua selalu skeptis, kritis, dan vokal ketika ngomong soal instrumen finansial. Ya, supaya kita bisa menaruh akal sehat dan rasionalitas di atas segalanya, Pak. Itu doang. Nah, kali ini gua akan membicarakan soal binary option. Nah, supaya pembahasannya lebih efektif, gua mau jelasin dulu ke teman-teman kalau soal pengertian binary option, gua nggak bakal bahas. Ya, kalian bisa tonton di videonya Timothy, Raymond, sama Felicia yang sudah menjelaskan itu dengan cara yang sangat-sangat berkualitas. Baik secara substansi maupun visual. Oke, di video kali ini gue bakal kupas tuntas tentang yang namanya binary option. Binary option explain. Belakangan ini binary option kembali heboh lagi thanks to podcastnya Bang Ical dan Kak Gita di sini. Kalian wajib banget nonton ya. Gue mau jelasin yang katanya perjudian online tapi berkedok trading. 70% dari loss 50.000 masuk ke lo. Masuk gua, 30% beraplikasi. Karena gini, orang-orang sekarang fokus tentang pembahasan masalah afiliatornya, ya kan? Yang mana itu nggak salah memang, karena kalau sistemnya memang 70% dari kerugian pemain masuk ke kantong afiliatornya itu jahat banget, Pak. Itu setan kalau ketemu juga minder, cuy. Gue heran masih ada orang yang bisa makan dari uang seperti itu ya, kalau memang benar kayak gitu. Nah, yang pengen gue bahas adalah sebenarnya jangan sampai orang berpikir bahwa masalah utamanya ada di afiliatornya. Dan ketika masalah afiliatornya selesai, maka platform seperti Binomo, IQ Option, dan lain sebagainya itu jadi tempat yang aman untuk orang mencari uang. No, man. No, letak masalah sebenarnya ya di platformnya itu sendiri. Kalau emang ini nggak bisa diidentifikasi, maka akan terus terjadi, maka akan terus ada orang yang rugi, maka akan ada terus orang yang habis uangnya. Kenapa? Karena dari awal platform ini sangat tidak fair. Lu menang cuma dapat 80%, lu kalah bisa hilang 100%, Pak. Dan dia ilegal. Dan inilah yang sebenarnya harus jadi perhatian kita semua. Karena dari dasarnya pun, binary option bukan tempat yang layak untuk lu mencari uang. Itu bukan trading, apalagi investasi. Itu pure gambling. That's it. Apa yang paling menakutkan dari binary option? Legalitasnya, Pak. Di Indonesia, semua platform atau broker binary option itu dinyatakan ilegal oleh OJK dan Bapeti. Tahu artinya ilegal? Dilarang. Dan ketika lu melakukan hal yang dilarang sama hukum, maka itu akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi lu sendiri. Entah lu sebagai pemainnya atau afiliatornya atau yang promosiinnya. Legalitas ini nggak cuma sebatas hukum ataupun aturannya, Pak. Dengan tidak adanya dasar hukum yang mengikat, dengan tidak adanya dasar hukum yang melindungi, maka perlindungan lu sebagai konsumen juga ikut hilang. Artinya, ketika data lu dicuri atau duit lu dibawa lari di sana, lu nggak akan bisa minta pertanggungjawaban kepada siapapun. Karena ini platform kantornya berada di luar negeri, di daerah tax haven, di Pulau Karibia. Kemana lu cari duit lu? Dan itu nggak cuman terjadi di Indonesia semata, Pak.
di luar negeri, di mancanegara, yang namanya binary option ini udah jadi fokusnya FBI. Karena menurut FBI sangat syarat akan potensi fraud di dalam sana dan jadi buruan FBI juga gitu loh. Dan sebenarnya untuk mengetahui status sebuah broker atau perusahaan itu ilegal atau enggak itu mudah banget. Lu tinggal googling, lu tinggal buka datanya OJK sama Bapeti. Dan kalau itu masuk di listnya ilegal ya udah tinggalin. Yang legal aja belum menjamin lu 100% akan terhindar dari kerugian, apalagi yang ilegal. Dan kalau ilegal dan tetap lu jalanin dan ternyata lu kena kerugiannya, lu mau minta tanggung jawab ke siapa, Pak? Bahkan gue bilang kalau ngomong soal keuangan, pakai akal sehat lu yang paling sehat gitu. Gue meneliti dokumen dari SEC Amerika, yang mana mereka menemukan hal-hal yang janggal dari binary option. Jadi mereka melakukan investigasi kepada platform binary option dan beberapa hal sangat mengerikan, Pak. Pertama, mereka menemukan pencurian dan penjualan data pribadi di binary option. Artinya, ketika lu masuk ke binary option, apapun platformnya, lu kan input data diri lu, input data keuangan lu. Nah, data lu ini ternyata beberapa kali dijual belikan oleh para pelaku usaha binary option ini. Dan lu nggak bisa nuntut apapun, Pak, karena balik lagi itu ilegal. Dan lu harus nerima konsekuensi kalau data lu disalahgunakan atau diselewengkan oleh orang lain. SEC juga menemukan manipulasi chart dan software dalam praktek binary option. Dan bentuk-bentuk manipulasi ini bisa aja terjadi karena kita nggak punya alat kontrol sama sekali, cuy, atas pergerakan chart tersebut. Tiba-tiba bisa aja dalam 1 detik yang posisi awalnya naik, turun seketika. Itulah yang banyak menyebabkan orang kalah dalam permainan ini. Di semua produk binary option dalam marketingnya selalu dibumbui dengan kata mudah, low cost, low risk, dan instan. Nah, inilah yang membuat tertarik banyak masyarakat Indonesia untuk mencoba karena berpikir bahwa binary option adalah satu-satunya jalan untuk mengubah hidup banyak orang. Padahal dalam kenyataannya sebaliknya, Pak. Jujur, di antara semua instrumen finansial yang pernah gue temuin, di antara semua hal yang pernah gue bahas, binary option ini adalah hal yang paling beresiko. Gue nyebutnya ini high risk, low return. Karena resikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya, Pak. Dari awal gamenya aja udah nggak fair, cuy. Ya namanya kayak instan karena binary option, lu punya aset ratusan miliar dalam waktu 1 tahun dari binary option. Itu mustahil. Gamenya aja 80/100. Come on lah. Setelah gue cari tahu, gue investigasi, ternyata Binomo ini dimiliki sama perusahaan yang namanya Dolphin LCC Group. Dan ketika gue cari tahu Dolphin LCC Group ini, ternyata dari data Bloomberg, gue dapatin kalau ini adalah perusahaan obat yang ada di Rusia. Sementara Binomonya sendiri ada di Pulau Karibia, di negara yang namanya Saint Vincent and Grenadines. Sebuah negara yang sangat-sangat kecil yang berada di lautan lepas, Pak. Negara tax haven. Once dia mau bawa lari uang lu ya tinggal and gone. Perusahaan-perusahaan binary option di Indonesia itu udah melihat bahwa Indonesia adalah market yang sangat menggiurkan. Karena kita benar-benar suka sama sosial media, dan di mana di sosial media kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang terlihat jauh lebih kaya dan jauh lebih sukses dari kita, kita berusaha untuk bagaimana caranya bisa sama atau bahkan melebihi orang tersebut. Makanya mereka nggak ragu untuk membakar duit di sini. Salah satunya di placement ads, Pak. Ya lu lihat, kalau lu nonton YouTube sekarang, mungkin 1 dari 3 video iklan yang lu tonton atau ads yang lu tonton itu membicarakan binary option, entah itu Olimtrade, Binomo, dan lain sebagainya. Nah, buat orang yang punya literasi keuangan yang bagus atau teredukasi atau hidup di lingkungan yang kondusif, mungkin iklan-iklan ini nggak akan berpengaruh banyak, Pak. Tapi buat masyarakat rural, masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik, yang literasi finansialnya masih rendah, iklan-iklan ini sungguh sangat menggiurkan. Kenapa? Karena dieksekusi dengan proper, baik visualnya maupun substansinya, dan itu membuat masyarakat penasaran, wah ini tempat apa, jangan-jangan gue bisa kaya dari sini. Nah, setelah marketingnya masif dari ads tadi, mereka juga nggak ragu untuk bakar duit ke influencer dan afiliator. Kalian tahu kan, rata-rata scam itu selalu diinisiasi oleh
orang yang terlihat kaya di sosial media. Entah bagaimanapun modus operandinya, entah dimanapun platformnya. Dan beberapa bulan terakhir banyak yang sudah terungkap kayak Levif, Haspafi, dan lain sebagainya. Di Indonesia pun banyak yang kayak gitu. Kalau kita ingat dulu kasus Ponzi-nya Anissa Hasibuan ya, yang mana emang tipikalnya juga memamerkan kekayaan dan harta yang dia punya dan lain sebagainya. Walaupun bentuknya berbeda, walaupun platformnya berbeda, walaupun modus operandinya berbeda, tapi mereka punya satu kesamaan, yaitu flexing materi. Dan harus kita akuin cara flexing ini begitu efektif di Indonesia. Orang-orang itu sangat-sangat terpukau ketika melihat orang yang kaya banget, sultan, tajir gitu. Dan kalau lu lihat semua afiliator binary option, walaupun karakternya berbeda-beda, kepribadiannya beda-beda, daerahnya berbeda-beda, kesamaan mereka juga sama, Pak. Sama-sama suka flexing. Harusnya ini jadi mudah untuk kita identifikasi karena terjadi berulang. Patternnya sama, polanya sama, puluhan tahun kayak gitu, tapi tetap aja ada yang kena. Itu gue juga heran. Karena gue beberapa kali bilang, bahkan gue udah state di video, kalau ada orang yang pamer kekayaan secara berlebihan, maka peluangnya cuma dua. Yang pertama dia bodoh banget, kedua dia punya maksud tertentu. Dan bisa aja itu tipu-tipu. Karena mempertontonkan kekayaan punya banyak resiko, Pak. Finansial, regulasi, maupun keselamatan gitu. Dan orang nggak akan ngambil resiko setinggi itu cuman untuk flexing dan mencari pengakuan orang lain, cuy. Makanya orang-orang super kaya jarang banget yang pamer-pamer harta, Pak. Jadi intinya buat masyarakat untuk menghindari hal ini, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan teruslah bersikap skeptis. Sampai lu bener-bener yakin kalau ini aman. Udah, gitu doang. Terus faktor lain yang mempengaruhi popularitas binary option di Indonesia adalah uang pangkalnya yang kecil. Artinya dalam setiap promosi atau marketing selalu dikatakan bahwa binary option adalah pintu awal trading. Dan ini jelas sangat menggiurkan buat seluruh lapisan masyarakat. Karena iming-iming dari low cost ini. Ditambah lagi ada akun demo, di mana akun demo itu mereka menang terus. Karena beberapa orang yang ketika mencoba akun demo, mereka selalu merasa, wah gua berbakat nih main binary option. Akhirnya nyoba di akun real dan kalah. Dan akhirnya ya udah uangnya habis. Dan satu lagi soal judi yang benar-benar gue percaya sampai sekarang, judi itu sangat adiktif, Pak. Lu baru bisa berhenti kalau lu udah nggak punya apa-apa lagi. Dan itulah yang terjadi di platform binary option. Gue gak akan ngomong kalau ya jangan lalu promosi binary option atau judi ke penonton lu. Mungkin aja ada bocah yang nonton lu dan dia ngumpulin duit jajan untuk ikut gituan dan habis dan sekolahnya terganggu dan lain sebagainya. No man, kalau lu ngerti itu lu gak akan promosiin itu dari awal kan. Nah sekarang gini, anggap aja semua influencer ini belum teredukasi, belum ngerti banget soal produk keuangan dan mereka main terima-terima job aja. Ya apalagi uang yang ditawarkan itu jumlahnya sangat besar, Pak. Gue juga sering banget dapat penawaran untuk mempromosikan binary option atau produk-produk ilegal yang lain. Dan jumlah uangnya wow sangat-sangat menggiurkan, cuy. Dan mungkin beberapa orang merasa sayang kalau untuk melewatkan uang sebanyak itu dan menepikan moralitas yang kayak gue sebutin tadi. Oke, makanya gue nggak akan membicarakan moralitas di sini. Tapi sekarang gue cuma mau mengingatkan kepada teman-teman, konten kreator, influencer, youtuber, selebgram, you name it lah. Mikir, kalian promosiin barang yang ilegal. Balik lagi definisi ilegal itu apa? Artinya dilarang sama hukum, dilarang sama pemerintah. Dan yang namanya dilarang, tetap lo lakuin, ada konsekuensinya. Dan buktinya ada, jejak digitalnya ada. Kenapa gue tolak? Pertama, gue nggak bego. Gue ngerti hukum dan gue nggak mau mempromosiin barang yang ilegal, apalagi berbahaya buat orang lain. Kedua, gue nggak bisa kontrol siapa yang nonton gue. Bisa aja yang nonton gue bocah, bisa aja yang nonton gue anak sekolah, yang mana masih dikasih duit jajan sama orang tuanya, dikasih duit SPP sama orang tuanya. Dan gue lihat sendiri bagaimana anak-anak di depan komplek gue, anak-anak kecil masih SD, SMP, itu main binary option, Pak. Dari duit jajan ataupun duit SPP yang dikasih orang tuanya. Dan kalau mereka main binary option karena video gue ngerasa jadi manusia paling sampah di dunia, cuy. Nah, kalau masalahnya udah serame ini dan masih ada yang nekat untuk promosiin binary option, bahkan masih ada yang nekat untuk promosiin judi online beneran di YouTube atau di sosial media mereka. Gue udah nggak habis pikir, asli. Gue udah nggak habis pikir. Lu selain nggak bermoral, bego pula. Gue bingung seberapa banyak sih lu dikasih duit sampai lu bisa mempertontonkan kebodohan seluar biasa itu. Atau menggadaikan harga diri lu serendah itu, cuy. Gila memang. Gue sangat-sangat mengapresiasi langkah yang udah diambil bertahun-tahun ini ya, yaitu ngeblok aplikasinya, ngeblok situsnya, ngeblok websitenya, dan lain sebagainya. Gini Bapak Ibu sekalian,
Cara itu mungkin kurang efektif karena internet itu kan jaringan independen yang nggak akan bisa dikontrol. Lu bisa batasin tapi lu nggak akan bisa kontrol, lu nggak akan bisa hilangin. Lu blok berkali-kali, mereka akan muncul berkali-kali. Jadi gimana solusinya? Solusinya potong di hilirnya. Edukasi influencernya, edukasi masyarakatnya. Kasih tahu konsekuensinya, kasih tahu aturan hukumnya. Dan kalau misalnya masih ada yang melanggar, berarti mereka udah siap untuk menerima konsekuensinya. Gue jamin cara itu akan jauh lebih efektif. Karena pada akhirnya binary option itu jadi barang yang sangat populer, kurang lebih terlepas dari peran influencer juga Bapak Ibu. Dan ini yang harus diedukasi sebenarnya, ya kan. Kedua, mungkin, gue nggak tahu secara pasti ya, mungkin Bapak-Bapak yang ada di OJK atau Bapeti, itu bisa koordinasi langsung ke Google Indonesia, yang jadi rumahnya YouTube Indonesia di negara ini kan. Yang mana mereka yang mengelola masalah periklanan, AdSense, dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditemuin nih solusi gimana cara membatasi iklan-iklan produk ilegal yang muncul di tontonan YouTube masyarakat Indonesia. Karena ini juga sangat berpengaruh. Dan mungkin masih ada langkah-langkah lain yang lebih efektif dari ini. Nah, itu aja tanggapan gue soal kasus binary option dan lain sebagainya. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.